Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Kunanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan nomor induk mahasiswa 202180092. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori psikodinamika Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tingkatan jiwa kesadaran, yakni sadar atau konsius, yaitu tingkatan kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Lalu yang kedua adalah prasadar atau prakonsius, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Dan yang ketiga adalah tak sadar atau unconscious, yaitu kondisi di mana kesadaran di mana Freud adalah bagian terpenting dari jiwa manusia. Selain mengenalkan 3 kesadaran, juga Freud mengenalkan 3 struktural yang lain, yaitu ID. Yang dimaksud ID adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Yang kedua adalah ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu memahami realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Prinsip itu dikerjakan melalui proses sekunder, yakni berpikir realistis untuk menyusun rencana dan menguji apakah rencana itu menghasilkan uji yang dimaksud. Sedangkan superego adalah kekuatan moral yang beroperasi memaknai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan dan prinsip realistik dari ego. Ketiga struktur tersebut merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Adapun tujuan setiap mekanisme pertahanan adalah untuk menekan atau menciptakan keinginan-keinginan yang mengancam di luar kesadaran. Selain mekanisme tadi, juga terdapat mekanisme pertahanan diri Sigmund Freud, yaitu yang pertama repression atau penekanan, yaitu mekanisme di mana seseorang yang memiliki keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan keinginan dan mengganggu kebutuhan motivasinya. Yang kedua adalah regression atau kemunduran, yaitu mekanisme yang kembali ke tahap awal atau ke tahap yang sebelum-sebelumnya. Yang ketiga adalah sublimation atau mekanisme yang menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang tidak diterima secara sosial. Yang keempat adalah displacement atau penggantian, yaitu mekanisme yang mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskan dari objek dari sumber lain. Dan yang terakhir adalah reaction formation, yaitu mekanisme ketika seorang bertindak yang sepenuhnya berlawanan dengan perasaannya atau untuk menyembunyikan perasaan-perasaan yang selama ini dibendung olehnya. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.